Ya, halo bye pagi, siang, sore, atau malam jam berapapun kalian nonton video ini. Selamat datang di channel Mamang 2 biasa. Balik lagi dengan Mamang Rahman di sini ya, bye ya. Jadi bye, baru-baru ini ada berita viral tentang seorang ibu-ibu yang mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari salah satu maskapai yang cukup wah gitu ya, yaitu Etihad Airways, yang dimana Etihad Airways ini adalah maskapai yang dimiliki oleh negara Uni Emirat Arab gitu. Jadi memang pesawat ini tuh khusus untuk perjalanan ke luar negeri gitu ya, bye. Ya, untuk kronologi singkatnya, jadi si ibu-ibu ini tuh ingin melakukan penerbangan dari Indonesia ke luar negeri. Cuma belum diketahui nih kalau luar negerinya itu kemana, tapi dugaan gua ya, si ibunya ini pengen pergi ke Turki. Kenapa gue bisa menduga seperti itu? Soalnya dari akun TikTok si ibunya gitu ya. Dia ini emang sering membuka jasa titip antara Indonesia dan Turki gitu, bay. Ya, kalau dari konten-kontennya lu bisa lihat sendiri ya. Just tip Turki. Bilang Turki lagi. Nih just tip Turki lagi. Jadi intinya si ibunya ini sering bolak-balik ke Turki lah buat buka jasa titip gitu ya. Nah, singkat cerita si ibunya ini datang mepet 30 menit sebelum pesawat take off gitu ya, atau lepas landas. Dan dari info yang gue cari, ternyata ibunya ini mau membawa semua barang bawaan dia ke dalam kabin pesawat gitu, bay. Yang padahal maksimal barang yang bisa dibawa ke dalam kabin adalah 7 kg gitu ya untuk kelas ekonomi. Dan karena ibunya ini adalah member platinum, dia mendapat jatah tambahan sebesar 3 kg. Jadi totalnya tuh 10 kg barang yang bisa dibawa ke dalam kabin. Cuma ternyata semua barang bawaan yang si ibu ini bawa itu beratnya kurang lebih 25 kg. Ya jadi wajar gitu ya kalau misalnya si ibu ini ditahan sama petugasnya gitu, bay. Ya, dan akhirnya terjadilah video seperti berikut. Kita setel. Ini kita baca captionnya dulu gitu ya. Tiket mahalnya minta ampun, saya member Etihad Platinum, tapi diperlakukan tidak pantas. Saya mengalami kerugian atas kejadian ini. Emosi saya nggak kekontrol. Kebayangkan rasanya gagal berangkat gimana. Ya, yang terakhirnya. Hanya petugas Etihad Indonesia saja yang sangat arogan. Tiket saya di-cancel padahal waktu boarding masih 30 menit lagi. Alasannya karena barang kabin saya berlebihan. Saya sudah mengurangi, harusnya cash selesai. Namun mereka mencari-cari kesalahan saya. Dan dengan seenaknya saya digagalkan berangkat. Solusinya bukan begitu. Ini tanda seru nih, marah-marah berarti dia ya. Oke, kita lanjut. Cus. Kok ke love? Cus. Nih guys, saya gagal berangkat karena dibatalin sama Etihad. Itu kenapa Pak alasannya, Pak? Silakan nanti minta keterangan dari staf Etihad. Bapak ketuanya. Tadi saya didorong-dorong, bilang Bapak narik-narik. Nih, karena saya minta waktu aja, barang yang ditinggal saya, barang kelebihan saya buat naruh dititipin di launch, tapi dilarang sama Etihad. Akhirnya dibatalin sepihak, seenaknya sama pihak Etihad. Hanya karena saya minta waktu lari sebentar untuk barang-barang ditinggal dititipin di launch. Ini saya tadi didorong sama bapak, ditarik saya kayak pasien rumah sakit jiwa. Ya emang bukan ya. Pokoknya saya kalau misalkan ada pertambahan biaya untuk reschedule, saya minta ganti rugi. Ganti Rudi. Kalau sampai ganti Rudi, ya Rudi gong. Aduh, ini kelove mulu anjir. Lanjut. Saya minta tuh. Maaf ya. Jahat banget. Pak, kenapa kayak gini, Pak? Sama perempuan lagi. Saya minta waktu aja tadi 3 menit, ketimbang 3 menit tiket saya hangus.
Waduh, kejar. Oh, jahat banget, Pak. Dibatalinnya ketimbang 2 menit aja, Pak. Lah, Pak, saya mau berangkat. ya kurang lebih kayak gitu ya Bay videonya. Ini gue rada heran gitu ya sama si ibunya. Dia kan udah member platinum, berarti ya dia udah sering gitu dong naik pesawat. Masa peraturan yang kayak gitu aja Doski nggak tahu gitu ya. Dan gue juga pernah naik pesawat gitu ya Bay, tapi cuma perjalanan domestik. Dan ketika kita mau naik pesawat, kita itu harus standby 1 jam sebelum pesawat itu mau take off gitu Bay. Nah itu aja untuk perjalanan domestik gitu ya. Lah ini perjalanan internasional, dia datangnya 30 menit sebelum pesawat take off. Aneh pola fikrinya nih, padahal udah sering naik pesawat gitu ya. Dan juga pas gue lihat harga tiketnya gitu ya, penerbangan dari Jakarta ke Istanbul Turki menggunakan pesawat Etihad, harganya tuh sampai 15 juta. Gokil. Dan ini tuh untuk sekali penerbangan doang gitu ya, bukan pulang pergi gitu. Kok pulang pergi sih? Pergi pulang gitu ya. Pantas aja di video ini si ibu-ibunya sampai nangis gitu ya, karena gagal terbang. Harganya 15 juta anjir. Dan ini ada sebuah video gitu ya Bay dari Bang Ahmad Ricky Febrian, yang menurut gue banyak poin-poin dari video si ibu ini gitu ya, yang masuk akal ketika dijelaskan sama Bang Ricky gitu. Contohnya kayak si ibu tadi bilangnya mau menitipkan sisa barang yang kelebihan di lounge, yang padahal lounge sendiri tuh bukanlah tempat penitipan barang ya. Dan ini videonya sendiri hampir 9 menit, nggak bakal gue skip ya, karena buat orang awam kayak gue yang nggak pernah naik pesawat ke luar negeri dan naik pesawat pun baru cuman sekali, kayaknya video ini tuh cukup informatif gitu Bay. Dan untuk lebih jelasnya kita setel aja ya videonya. Cus. Saya minta waktu aja barang yang ditinggal saya, barang kelebihan saya buat naruh dititipin di lounge, tapi dilarang sama Etihad. Bagasi mbaknya lebih, terus mau dititipin ke lounge. Emang lounge itu penitipan bagasi? Mari kita bahas. Soalnya sebelumnya gue pengen stitch video ini tuh nggak bisa, jadi gue langsung aja bikin kayak begini. Dan gue tekankan lagi, gue nggak cari panggung sama video yang menurut gue nggak penting ini, karena sekarang follower gue udah 80k, beda sama si ibu-ibu Just Tip ini yang dia nge-up video ini follow dia langsung naik. Beda. Jadi gue cuma geram aja ngeliatnya, pengen gue bahas. Mungkin bahas Bang, yang udah sering naik pesawat udah tahu peraturan cabin bagasi yang buat dibawa ke dalam pesawat itu tuh minimal berapa, ya kan? Ya 7 kilo lah, itu dipukul rata 7 kilo. Tapi kayaknya gue lihat dari si ibu-ibu ini, ibu-ibu Just Tip ini, dia tuh kayak melakukan hal yang disebut cheating atau curang. Dan itu kayaknya udah jadi kebiasaan, karena dia bilang dia itu udah sering banget naik pesawat, apalagi dia bilang dia itu udah punya member segala macam. Iya ya, betul. minimal dia tahu dong peraturan yang udah mutlak dari dulu tuh, lu bawa cabin bagasi itu berapa, kelas maskapai. Iya ya Bay, harusnya ya si ibu itu seperti yang gue bilang tadi gitu ya, tahu peraturan batas maksimum barang yang dibawa ke bagasi gitu Bay. Bagasi cabin gitu ya, bukan bagasi pesawat. Maskapai domestik aja tuh udah ketat ya soal kayak hand carry bagasi. Karena apa? Karena kita nggak boleh egois kalau naik pesawat, dan kita tuh bukan naik pesawat private jet yang mau berapa kilo pun bisa dibawa. Gue nggak paham sih maksudnya kenapa si ibu-ibu ini tuh kayak berani dia ngupload atau memviralkan hal kayak gini ke media sosial. Yoi. Dia tuh kayak entah mempermalukan diri dia sendiri atau gimana. Apalagi dia naik maskapai internasional yang memang pengecekannya itu lebih ketat dan memang benar-benar harus sesuai sama SOP yang ada.
Apalagi si ibu-ibu just tip ini naik maskapai internasional bintang 5 yang pengecekannya itu lebih ketat dibandingin domestik. Yang lu bawa segede kuku aja nih lu kelihatan gitu loh di kasat mata. Mungkin sama penumpang lain pun kelihatan. Kok bisa ya ibu-ibu itu bawa barang banyak banget gitu. Kalau orang udah kebanyakan hand carry buat masuk ke kabin pesawat itu, pasti ground staff-nya itu udah melakukan hal yang terbaik kayak ngomong baik-baik segala macam. Iya pasti ya. Kita nggak tahu ya personal orang, apalagi si mbak-mbak ibu-ibu just tip ini yang memang dia punya kebiasaan buruk yang mungkin dia sering cheating kalau naik pesawat sampai dia tuh kayak mau menitipkan ke lounge. Itu sebagai tanda tanya dan menurut gue tuh kayak, "Hah, lu nitip di lounge? Emang lounge itu penitipan barang? Terus kalau nanti lu taruh barang lu di lounge itu, siapa yang mau tanggung jawab? Kalau di barang lu itu ada sesuatu, jatuhnya apa? Security reason." Iya, nanti yang salah malah security-nya gitu ya, Bay. Karena ada barang yang nggak jelas berada di lounge gitu. Di video ibu-ibu viral just tip itu yang dia bilang katanya saya didorong. Mohon maaf nih ya, bandara internasional itu tuh CCTV-nya kenceng banget. Jadi nggak mungkin juga sih kalau yang gue perhatiin ya dari video itu. Jadi ada security juga di situ berdiri loh, ada security. Ada kurang lebih 4 orang itu kayak nahan. Gue yakin si ibu itu tuh pasti ngulur-ngulur waktu. Ngerti nggak ngulur-ngulur waktu? Misalnya gini, schedule pesawat jam 12.20. Nah dari jam dia sengaja datang terakhir atau mungkin dia tuh datangnya agak sedikit belakang mendekati keberangkatan, jadi biar dirilis, maksudnya biar dilepas lah bagasi yang dia bawa. Oh iya, masuk Dia akal ya, Bay. pengecekan terakhir sih di boarding gate itu di mana-mana ya. Kayak ngeliat hand carry itu udah kayak aneh di kasat mata, kayak langsung, lu bawa apaan lu? Pindahan rumah lu? Ya bener katanya sih pas dicek itu handbagnya 5 kilo. Waduh. Bagasi dia selebihnya itu ada yang 11 kilo sama 12 kilo, jadi totalnya itu 25 kilo. Jadi orang yang pakai kasat mata pun bisa ngeliat, kalau bisa sih bawa banyak bagasi sebanyak itu gitu loh. Dan stop playing victim, ini poinnya ya. Jadi tolong jangan sampai di video itu lu bilang katanya lu didorong, lu diperlakukan tidak baik. Kalau kalian lihat baik-baik video itu, video dimana dia tuh kayak jatuh gitu kan, kayak sambil nangis sambil kalian kan kalau perhatikan di video itu, jadi ada si bapak tuh begini kan, bapak tuh begini ya, diem aja, si ibu-ibu tuh begini, blok, seolah-olah didorong. Maaf Bang, maaf nih ya Bang Ricky apa Bang Ahmad ya manggilnya ya? Bang Ricky aja deh. Abang tuh aktingnya menjiwai banget ya. Seolah-olah jatuh. Jadi kayak mengiring opini publik kalau memang ground handling yang ada di situ tuh jahat gitu loh. Maksudnya kalau aku baca di komennya, kasihan loh dia tuh wanita, kok bisa sih separah itu, kok bisa sih diperlakukan seperti itu. Kalian tahu nggak tipe manusia yang sering playing victim? Di situ tuh CCTV bandara tuh bener-bener nyenter muka kalian, pori-pori itu kelihatan, ngerti gak? Iya. Karena sudah jadi kebiasaan buruk, kebiasaan jelek orang-orang yang memang punya tipikal gue nggak mau rugi. Orang just tip, ya udah sebisa gue deh, gue harus cheating karena bagasi gue yang udah gue cekin ini udah over, jadi minimal harus gue bawa nih ke cabin. Terus nggak boleh egois juga. Oh iya, masuk akal gitu ya Bay. Kan si mbaknya ini buka jasa just tip gitu ya, dan karena kelebihan barang ya dia nggak mau bayar lebih gitu buat nambah bagasi. Datang last minute schedule pesawat. Lu pikir juga di dalam pesawat itu banyak ratusan orang yang punya urusan lebih penting mungkin dari lu yang bawa just tip. Yoi. 2, kalau maskapai internasional itu lu telat dikit berangkat, itu punya connecting flight kemana-mana ke seluruh dunia, ngerti nggak? Jadi kayak perkara nungguin bagasi lu yang beratnya 25 kilo, jadi penumpang lain itu jadi sia-sia nungguin lu doang. Ya lebih baik ditinggal. Karena Betul. dengan cara baik pun lu tetap kekeh sampai mau nitipin barang lu ke lounge. Sampai kayak ini orang udah kebiasaan kali ya nitipin kayak gini atau gimana gitu. Ini biar cukai tahu kena lu. Hebat lu, pede. Ini harusnya emang bea cukai itu harus tahu gitu ya kelakuan si ibu playing victim tadi. Karena ground staff-nya dibilang katanya gak punya hati nurani sampai segala macam ngedorong, itu kan udah jelas ya playing victim ya kan, karena ada CCTV juga. Iya. Kalau dibilang soal kok nggak ada hati nuraninya sih, ngeliat orang nangis sampai kayak gitu, gue pribadi ya, kalau gue mungkin ada di situ, gue udah gak ada nyokap nih, gue nge-treat wanita tuh semuanya spesial.
beda sama satu ini memang. Agak sedikit aneh. Dia tuh kayak sampai pede kali gitu kan, pede gitu, padahal dia salah gitu loh. Terus yang kayak di luar nalar tuh kayak, lu ngapain lu nitip bagasi di launch? Launch punya bapak moyang lu? Hah? Launch punya nenek moyang lu? Hah? Kocak. Aduh. Udah lah ya, ini gue bukan gimana-gimana, tapi gue cuman kayak mengedukasi kalian yang belum tahu, yang udah tahu mah ya nih. tahu lah. Makasih ya Bang Ricky, saya jadi tahu gitu karena video Bang Ricky. Terus ada lagi yang bilang kayaknya, aduh coba itu kalau keluarga gue kasihan banget sih sampai nangis-nangis gini. Kalau gue mau malu jadi keluarganya. Bener lagi. Masa iya sih? Udah tahu aturan, udah sering naik pesawat, masih aja berusaha untuk curang. Berkah yang kayak gitu. Nah, berkah. Aduh udah deh. Kurang-kurangin jadi drama-drama gitu, ntar terkenal jadi queen drama loh. Followernya udah naik ya, makanya di up terus videonya ya, udah naik followernya Neng. Udah, dia udah sering naik pesawat kok, masa bisa bawa 25 kilo yang cuma 7 kilo allowance-nya, bisa 25 kilo loh dia bawa. Ya over capacity banget gitu. Banget sih kayak gitu. Ya kita mungkin ground up di situ tuh mikirnya, gue harus profesional apapun yang terjadi. Ya, dia mau playing victim kayak gimana tidak apa-apa. Waktu yang akan menjawab. Ini benar gue jawab nih. Gua ngomong di sini. Yoi. Jadi biar kalian tuh yang nggak tahu jadi tahu. Emang begitu ya modelannya tuh orang ya gitu. Dorong bapaknya ngejagain. Mau lari ke pesawat, mau ikut masuk. Udah tahu udah waktunya schedule berangkat, lu ngulur-ngulur waktu. Akhirnya ditinggal, mewek, nangis, drama, play victim. Jadi gini, ada tipe manusia yang kalau dia tuh salah dia mengakui. Betul. Ada yang introspeksi diri gitu ya. Dia mau tetap maksa untuk membawa bagasi seberat 25 kilo itu ke dalam cabin, dan dia nggak mikirin tuh pas cabinnya ditaruh 25 kilo kena ke penumpang lain atau gimana. Karena penumpang lain pun pasti udah sering naik pesawat ya. Iya. Mungkin penumpang yang nggak punya member pun dia lebih paham gitu loh dibandingin yang punya member. Dari situ aja kita udah tahu, oh berarti ini orang kebiasaan. Udah kebiasaan dia cheating, dia curang. Apalagi just tip. Nggak semua just tip. Ada just tip yang kooperatif, dia bayar. Ada. Tapi mungkin ini ya, yang kayak dia tuh pede banget. Apa mau naikin follower di TikTok? Atau gimana sih? Ibu just tip. Cie, udah naik followernya. Ya kurang lebih kayak gitu ya, videonya. Dan mungkin emang bener gitu ya si Ibu Isti ini nggak mau rugi gitu ya, membayar lebih untuk barang yang dia bawa gitu. Dan ini juga gue nemu di Twitter gitu ya, ternyata emang si Ibu Justip ini berusaha untuk curang gitu. Soalnya si ibu ini tuh pas di counter check-in dia cuma menunjukkan bagasi yang 7 kg, tapi yang dibawa ke pesawat itu 27 kg. Gokil. Haha, ralat, bukan 24 kg ya teman-teman. Bagasi yang ditunjukkan sama ibu itu di counter check-in hanya 7 kg. Tapi yang dibawa ke pesawat adalah backpack 13 kg, koper 11 kg, dan tas wanita 3 kg. Total 27 kg. Luar biasa. Ya ini kan yang namanya kelebihan bagasi paling kayak 1 atau 1,5 kilo gitu ya. Ini sampai 2 kali lipatnya anjir. Waduh, ini kayaknya emang pemain gitu ya si Ibu Justip ini. Ya oke lah Bay, segitu aja video gue kali ini. Intinya kita harus melihat dari dua sisi gitu ya Bay. Dan gue nungguin banget gitu ya klarifikasi resmi dari pihak maskapai Etihadnya gitu. Cuma sampai video ini dibuat belum ada klarifikasi apa-apa dari pihak maskapainya. Dan semoga karena kejadian ini si Ibu Justip ini tuh nggak sampai di blacklist gitu ya sama maskapai-maskapai lain. Soalnya kalau dia sampai di blacklist kan ya jadi nggak bisa kerja gitu ya. Buka jasa Justip. Jasa Justip berarti jasa titip dong. Ya intinya jadi nggak bisa buka Justip lah. Ya oke lah Bay, Mamang Ram cabut dulu, jangan lupa like, comment, subscribe, sama share dong. Oke?